Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara peristiwa paling agung dalam sejarah Islam adalah saat pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sebagai awal kenabian, tapi juga sebagai titik tolak peradaban dan permulaan cahaya yang menerangi seluruh umat manusia. Tapi bagaimana wahyu itu turun? Apa yang terjadi di detik-detik awal risalah? Dan bagaimana para ulama besar menjelaskan makna dari setiap lafaz hadis yang mengisahkan momen itu. Di episode kedua ini, kita akan mengkaji hadis kedua dari kitab Wahyu dalam Sahih Al-Bukhari dan menelusuri penjelasan mendalam dari kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Tapi tenang, kita akan membahasnya dengan gaya yang ringan, terstruktur, dan tetap menjaga ruh ilmiah dari para ulama terdahulu. Ini adalah Mr. Book, tempat di mana buku-buku Islam klasik kita hidupkan kembali. Bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipahami dan diamalkan. Mari kita mulai kajiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qol akhbarona Malikun an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salatil jaros wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qol wa ahyanan yatamatsalu li al malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul qalat Aisyatu radhiyallahu anha walaqad ra'aituhu yanzilu alaihil wahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu layatafassadu aroko. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Al Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu turun kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadangkala wahyu datang bagaikan bunyi dentingan lonceng. Itulah yang paling berat bagiku. Lalu dentingan itu terputus dari pendengaranku dan aku telah memahami apa yang dikatakannya. Kadangkala satu malaikat datang kepadaku dalam wujud seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku dan aku memahami apa yang dikatakannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh pada suatu hari yang sangat dingin aku melihat langsung turunnya wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu terputus dari pendengaran beliau, sungguh aku lihat keringat mengucur pada dahi beliau. Hadis nomor 2 ini tercantum juga pada hadis nomor 3215. Syarah hadis. Ini adalah hadis kedua dalam kitab Bad'ul Wahyi ini. Perkataan haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami. Abdullah bin Yusuf seorang perawi asal Damaskus yang pernah tinggal di Tunisia, saat itu bagian dari Mesir,
dikenal sebagai salah satu perawi dengan hafalan terbaik dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, sebagaimana dinyatakan oleh Yahya bin Ma'in. Perkataan Ummul Mukminin. Gelar Ummul Mukminin bagi istri-istri Nabi diambil dari firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6 yang menunjukkan penghormatan dan larangan menikahi mereka. Penggunaan istilah ini berlaku secara umum dan tidak ada larangan menyebut mereka sebagai Ummul Mukminat. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang paling kuat. Perkataan Annal Harits bin Hisham, bahwasanya Al-Harits bin Hisham. Al-Harits bin Hisham, sahabat mulia dari Bani Makhzum dan saudara kandung Abu Jahal, masuk Islam pada hari penaklukan Mekah. Ia gugur dalam peperangan saat penaklukan wilayah Syam. Perkataan Sa'ala. Ia, Al-Harits bin Hisham, bertanya. Diriwayatkan mayoritas perawi dari Hisham bin Urwah, kemungkinan Aisyah radhiyallahu anha hadir saat itu, sehingga riwayat ini dimasukkan dalam Musnad Aisyah. Ada pula kemungkinan Al-Harits mengabarkan kepada Aisyah setelah kejadian, menjadikannya mursal, sahabat yang menurut jumhur tetap dianggap bersambung atau mausul. Riwayat pendukung kemungkinan kedua terdapat dalam Al-Musnad Imam Ahmad dan Mu'jam Al-Baghawi. Meski sanadnya lemah karena perawi Amir bin Sholih, namun riwayat ini dikuatkan oleh Mustabi' dari Ibnu Mandah. Meski demikian, riwayat pertama tetap lebih masyhur. Perkataan kaifa ya'ti kal wahyu, bagaimana wahyu turun kepadamu, kemungkinan merujuk pada sifat wahyu, pembawanya, atau keduanya secara umum. Penyandaran kata datang kepada wahyu bersifat majaz, karena hakikatnya merujuk pada malaikat penyampai wahyu. Al-Ismaili mengkritik bahwa hadis ini kurang tepat dimasukkan dalam bab awal turunnya wahyu, sementara Al-Karmani berpendapat sebaliknya. Meskipun kalimat menggunakan bentuk fi'il mudhari ya'tika yang menunjukkan waktu akan datang, jawaban Nabi SAW mencakup sifat wahyu dan malaikat pembawa wahyu yang berkaitan dengan permulaan wahyu. Penyusunan hadis oleh Imam Al-Bukhari juga bertujuan memulai kitabnya dengan sanad dari dua Imam Hijaz, dan tidak semua hadis harus berhubungan langsung dengan awal turunnya wahyu. Cukup jika masih relevan dengan judul bab atau ayat pengantar, karena ayat pembuka menyamakan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan wahyu para nabi sebelumnya. Maka hadis tentang sifat wahyu dan pembawanya dianggap sangat relevan. Ini juga menunjukkan kesinambungan risalah kenabian. Wallahu a'lam. Perkataan ahyanan, kadangkala. Kata ahyanan atau sewaktu-waktu dalam hadis menunjukkan waktu secara mutlak dan berfungsi sebagai keterangan waktu untuk kata ya'tini atau datang kepadaku. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam dua bentuk, menunjukkan dua cara turunnya wahyu. Pertama, Jibril menyampaikan wahyu secara langsung dalam bentuk ucapan. Kedua, wahyu datang seperti suara lonceng yang meresap dalam hati Nabi. Cara kedua ini lebih kuat dan tidak terluput dari ingatan beliau. Riwayat lain dari Ibnu Sa'ad mendukung dua bentuk ini, namun bersifat mursal jika sahih. Kemungkinan terjadi sebelum turunnya Quran surat Al-Qiyamah ayat 16. Meski disebut hanya dua bentuk, kenyataannya wahyu juga turun melalui berbagai cara. Suara seperti dengungan lebah, ilham, mimpi, bisikan ke dalam hati, hingga dialog langsung saat Isra Mi'raj. Perbedaan penyebutan bentuk suara atau lonceng dan dengungan lebah
bergantung pada pendengar. Rasulullah mendengar seperti lonceng, sedangkan sahabat seperti dengungan lebah. Wahyu melalui bisikan atau ilham kemungkinan besar masih masuk dalam dua bentuk utama tersebut. Mimpi tidak termasuk pembahasan karena juga dialami manusia lainnya, meskipun mimpi benar merupakan bagian dari kenabian. Menurut Al-Halimi, terdapat 46 bentuk wahyu, namun mayoritas berkaitan dengan sifat malaikat, sehingga tetap bisa diringkas dalam dua bentuk utama tersebut. Hadis tentang Ruhul Kudus yang membisikkan ke dalam hati Nabi turut menguatkan salah satu bentuk wahyu. Perkataan mithla solsolatil jaros, bagaikan bunyi dentingan lonceng. Dalam hadis merujuk pada bentuk suara wahyu yang didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata as-solsolah berasal dari suara dentingan logam, khususnya saat dua batang besi dipukulkan. Al-jarsu adalah lonceng kecil yang biasa digantung di leher hewan. Berasal dari kata yang artinya al-his atau bunyi samar. Pendapat Al-Karmani yang menjelaskan panjang lebar tentang konstruksi lonceng dianggap terlalu detail dan kurang relevan, karena yang ditekankan dalam hadis adalah jenis suaranya, bukan benda fisiknya. Terkait keberatan bahwa wahyu yang agung dan suci tidak layak disamakan dengan suara lonceng yang dalam hadis lain justru dilarang, dijelaskan bahwa penyamaan dalam bahasa Arab tidak harus mencakup semua aspek. Cukup disamakan dari satu sisi. Dalam hal ini, sisi kekuatan dan intensitas suara, tanpa melibatkan sisi lain yang negatif, seperti larangan syar'i terhadap lonceng karena ia dianggap sebagai senandung syaitan. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa suara tersebut bisa jadi merupakan suara sayap malaikat atau suara samar yang terdengar secara bertahap hingga bisa dipahami, sebagaimana dijelaskan Al-Khotobi. Tujuan dari suara seperti ini adalah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya fokus dan tidak terganggu oleh suara lainnya, karena suara dentingan tersebut memenuhi pendengaran secara total. Kesimpulannya, penyamaan suara wahyu dengan lonceng adalah untuk memudahkan pemahaman pendengar melalui analogi suara yang dikenal, bukan menyetarakan nilai atau maknanya, dan bentuk suara ini mencerminkan sifat wahyu yang kuat, mendalam, dan menyita perhatian penuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ia datang. Perkataan wahuwa asyadduhu alayya, itulah yang paling berat bagiku, menunjukkan bahwa seluruh proses turunnya wahyu itu berat, dan yang paling berat adalah ketika wahyu datang seperti dentingan lonceng. Hal ini karena suara semacam itu sulit dipahami dibandingkan komunikasi manusia biasa. Beratnya proses ini terjadi karena perbedaan alam antara malaikat atau alam ruh dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau alam manusia, di mana beliau harus menyesuaikan diri secara ruhani agar mampu menerima wahyu, dan ini jauh lebih berat daripada jika malaikat menyesuaikan diri dengan manusia. Menurut Syekhul Islam Al-Bulkini, wahyu yang agung sering diawali dengan isyarat berat agar lebih diperhatikan, seperti beratnya kondisi fisik yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama berpendapat kondisi berat itu hanya muncul saat wahyu berisi ancaman. Namun ini terbantahkan karena dalam beberapa riwayat kondisi berat itu muncul meskipun konteks wahyunya berbeda. Hikmah di balik beratnya penerimaan wahyu adalah menunjukkan kemuliaan dan tingginya derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah.
Perkataan fayafsimu, lalu dentingan itu terputus, menunjukkan bahwa setelah suara wahyu seperti dentingan lonceng berhenti, maka keadaan yang menyelimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersingkap. Kata ini berasal dari al-fasm, yang bermakna terputus namun tidak sampai terpisah sepenuhnya. Berbeda dengan al-qasam, yang berarti putus total hingga terpisah. Dalam konteks hadis, penggunaan kata al-fasm menunjukkan bahwa hubungan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril tetap ada, meskipun Jibril pergi untuk sementara dan akan kembali lagi. Riwayat-riwayat lain juga menunjukkan variasi bentuk kata ini, baik dalam bentuk aktif maupun pasif, yang semuanya mengarah pada makna terputusnya proses penyampaian wahyu secara temporer. Perkataan waqad wa'aitu anhu maqol, dan aku telah memahami apa yang dikatakannya, yaitu wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dalam hadis ini, wahyu disandarkan kepada perkataan malaikat Jibril. Namun demikian, ia tidaklah bertentangan dengan firman Allah berkenaan dengan tuduhan orang-orang kafir terhadap Al-Quran, yang artinya ini hanyalah perkataan manusia. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 25. Sebab orang-orang kafir itu mengingkari wahyu dan mengingkari turunnya malaikat Jibril dengan membawa wahyu. Perkataan yatamatsalu li al-malaku rojulan, satu malaikat datang kepadaku dalam wujud seorang laki-laki, mengandung makna bahwa malaikat, khususnya Jibril, menjelma dalam bentuk seorang laki-laki. Kata atamatsalu berasal dari al-mithlu, yang berarti menyerupai atau menjelma. Hadis ini menjadi dalil bahwa para malaikat dapat mengambil wujud manusia sesuai dengan pandangan para teolog yang menyatakan bahwa malaikat adalah unsur langit yang halus dan dapat berubah bentuk. Para filosof juga menyebut mereka sebagai inti rohani atau jauhar rohani. Dalam konteks ini, perubahan malaikat menjadi manusia bukanlah perubahan hakikat atau zat, melainkan penyesuaian tampilan untuk berkomunikasi dengan manusia. Beberapa ulama seperti Imam Al-Haramain dan Ibnu Abdissalam menjelaskan bahwa keistimewaan zat malaikat tidak musnah dalam proses ini, melainkan tersembunyi atau tidak tampak. Bahkan guru besar seperti Syekhul Islam Al-Bulkini memberikan permisalan bahwa malaikat yang menyatu dengan alam manusia dapat tampak seperti manusia, namun tetap dalam wujud hakiki yang utuh dan kembali ke asalnya setelah berpisah dari dunia manusia. Kesimpulannya, menjelmanya malaikat dalam bentuk manusia adalah bentuk penampakan luar demi kemudahan komunikasi, tanpa mengubah hakikat rohaninya. Wallahu a'lam. Perkataan fayukallimuni, lalu berbicara kepadaku. Demikianlah yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari jalur Al-Qanabi, dari Malik disebutkan dengan lafaz fayu'allimuni, lalu ia mengajariku, yaitu dengan menempatkan huruf ain pada posisi huruf kaf. Kelihatannya hal itu merupakan kesalahan cetak. Dalam kitab Al-Muwatta dari jalur Al-Qanabi juga disebutkan dengan lafaz fayukallimuni. Demikian pula dalam riwayat Ad-Daraqutni dari jalur Al-Qanabi dan lainnya dari Malik. Perkataan fa'a'i ma yakul, dan aku memahami apa yang dikatakannya,
menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari isi wahyu saat malaikat Jibril menyampaikannya secara langsung dalam bentuk manusia. Dalam riwayat Sahih Abu Awanah terdapat tambahan lafaz wa huwa ahwanuhu alayya, yang artinya dan itulah yang paling ringan bagiku, mengisyaratkan bahwa menerima wahyu dalam bentuk percakapan lebih ringan dibanding bentuk lainnya, seperti suara lonceng. Perbedaan antara dua kondisi ini ditegaskan dari penggunaan bentuk kata kerja waqad wa'aitu, lampau, saat menggambarkan kondisi berat, dan fa'ai, sekarang atau akan datang, saat menggambarkan kondisi yang lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika wahyu datang melalui suara lonceng, pemahaman datang setelah proses yang berat. Sedangkan saat malaikat menjelma sebagai manusia, Rasulullah dapat langsung memahami wahyu tersebut karena bentuk dan penyampaiannya lebih jelas dan akrab. Perkataan qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, diriwayatkan dalam sanad yang sama dengan sebelumnya tanpa penyebutan kata sambung, yang merupakan metode umum digunakan oleh Imam Al-Bukhari dan para imam lainnya. Namun, ketika Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'alaq atau tanpa sanad lengkap, barulah ia mencantumkan kata penghubung. Riwayat ini juga disampaikan secara terpisah oleh Ad-Daraqutni melalui jalur Malik dan oleh Muslim dari jalur Abu Usamah. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh variasi dalam bentuk penerimaan hadis. Pada bagian pertama, Aisyah menyampaikan jawaban atas pertanyaan Al-Harith, sedangkan bagian kedua merupakan penguat berdasarkan pengamatan langsung Aisyah terhadap peristiwa tersebut. Perkataan la yatafassodu, mengucur. Kata yang digunakan dalam hadis ini berasal dari al-fasdu, yang berarti memutus pembuluh darah untuk mengalirkan darah. Dalam konteks hadis, dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan seperti vena yang diputus, sebagai gambaran betapa derasnya keringat yang keluar dari tubuh beliau saat menerima wahyu. Pernyataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa hal itu terjadi pada hari yang sangat dingin menegaskan betapa berat dan sulitnya kondisi tersebut. Keluarnya keringat secara deras di cuaca dingin menunjukkan bahwa yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa dan di luar kebiasaan manusia, menandakan intensitas pengalaman spiritual yang beliau alami. Perkataan arokon, keringat. Lafaz tersebut dibaca mansub dan kedudukannya sebagai tamyiz. Ibnu Abi Zinad menambahkan dari Hisham dengan sanad ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail. Sungguh wahyu pernah turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara beliau berada di atas unta. Beliau memukul tali kekang untanya karena beratnya wahyu yang turun kepada beliau. Keterangan tambahan, Al-Askari mencatat adanya kesalahan tulis tashif pada kata dalam hadis yang dibaca oleh sebagian gurunya sebagai layataqassodu dengan huruf qaf. Ia menilai bahwa jika bacaan ini benar, maka asal katanya dari taqassoda asyai, yang berarti terpecah atau terputus. Namun makna ini dianggap sangat jauh dari maksud yang benar. Kesalahan ini juga terjadi pada Abul Fadl Ibnu Thahir yang tetap bersikukuh menggunakan bacaan tersebut meskipun telah dibantah oleh Al-Mu'tamin As-Saji dan Ibnu Nasir. Al-Hafiz Az-Zahabi mengutip bantahan terhadap bacaan qaf ini dalam biografi Ibnu Thahir.
kemungkinan besar Ibnu Thahir mempertahankan pendapatnya berdasarkan penjelasan Al-Askari, meskipun penafsiran itu tetap dianggap lemah. Selain perdebatan tersebut, terdapat beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama, bertanya tentang bagaimana atau kaifiat sesuatu terjadi untuk memperkuat keyakinan tidaklah bertentangan dengan iman. Kedua, bertanya tentang keadaan para nabi saat menerima wahyu adalah hal yang diperbolehkan. Ketiga, jika suatu masalah memiliki rincian, maka sebaiknya diawali dengan isyarat akan adanya perincian dalam jawabannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita hari ini tentang hadis kedua dari kitab Wahyu. Bersama penjelasan berharga dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Semoga apa yang kita pelajari bukan hanya menambah wawasan, tapi juga memperkuat keimanan dan memperbaiki niat kita dalam beramal. Karena ilmu yang tidak diamalkan ibarat cahaya yang tak menyinari. Jika ada kebaikan dalam video ini, itu semata-mata tolong dari Allah, dan jika ada kekeliruan, itu datang dari kelemahan diri kami sebagai manusia biasa. Jangan lupa klik like jika kamu merasa konten ini bermanfaat. Tekan subscribe untuk terus mengikuti pembahasan kitab-kitab klasik Islam, dan tulis di kolom komentar apa pelajaran atau hikmah yang paling membekas dari hadis hari ini. Mari saling mengingatkan dalam kebaikan, karena ilmu akan tumbuh ketika dibagikan, bukan disimpan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.